Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibdana Juliana Zafro dengan NIM 002315. Saya dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah manusia itu terdiri dari jantung sebagai pemompah darah, pembuluh darah sebagai jalur transportasi, dan darah itu sendiri. Pembuluh darah manusia merupakan struktur tabung tertutup yang mengantarkan darah dari jantung menuju paru-paru dan sistematik seluruh tubuh. Kemudian kembali ke jantung. Pembuluh darah manusia terdiri atas tiga jenis, yaitu aorta atau arteri. Nah, arteri itu mengangkut darah dari jantung yang kaya O2, kecuali arteri pulmonalis terdiri atas arteri besar, yaitu aorta itu, sedang dan kecil. Yang kedua itu vena. Vena itu mengangkut darah menuju jantung yang kaya dengan CO2, kecuali vena pulmonalis. Terdiri atas vena besar, sedang dan kecil. Yang ketiga itu vena kapiler atau kapiler darah. Menghubung, maaf, vas kapiler atau kapiler darah yang itu menghubungkan arteri dan vena. Jenis ini adalah pembuluh darah terkecil di mana terjadi pertukaran oksigen, nutrisi, dan sisa zat dengan jaringan. Secara praktis, istilah vaskularisasi adalah sebutan untuk pembuluh darah yang menyuplai darah pada organ yang dimaksud. Contoh vaskularisasi lambung atau gestra adalah artikular gastrica dextra, terus arteri gastrica sinistra, dan sebagainya. Nah, pada manusia normal dewasa, pada umumnya terdapat dua jenis sirkulasi darah. Yang paling utama yaitu sistem peredaran darah makna sistematik. Seperti ini ya. Loh, mati dah. Sini. Udah deh sampai benar aku dulu. Nah, nah ini ya. Ngantuk, nggak bisa. Terus. Kamu tutup ya. Tutup ya. Aku bisa sarapan kopi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sabita Najwa Zahro dengan NIM K002315. Saya dari kelompok A1. Sini saya akan menjelaskan tentang sirkulasi darah manusia. Nah, sirkulasi darah manusia terdiri atas jantung sebagai pemompa darah, pembuluh darah sebagai transportasi, dan darah itu sendiri. Pembuluh darah manusia merupakan struktur tabung tertutup yang mengedarkan darah dari jantung menuju paru-paru dan sistematik atau seluruh tubuh. Kemudian darah itu juga akan kembali ke jantung. Pembuluh darah manusia terdiri atas tiga jenis, yaitu arteri. Arteri itu mengangkut darah dari jantung yang kaya O2, kecuali arteri pulmonalis. Nah, arteri itu terdiri atas arteri besar atau aorta, arteri sedang, dan arteri kecil. Terus yang kedua itu vena. Vena itu mengangkut darah menuju jantung yang kaya CO2, kecuali vena pulmonalis. Nah, vena itu terdiri atas vena besar, vena sedang, dan vena kecil. Nah, yang ketiga itu vena kapiler, vas kapiler atau kapiler darah. Nah, dia itu menghubungkan arteri dan vena. Jenis ini adalah pembuluh darah terkecil di mana terjadi pertukaran oksigen, nutrisi, dan zat sisa dengan jaringan. Secara praktis, istilah vaskularisasi adalah sebutan untuk pembuluh darah yang menyuplai darah pada organ yang dimaksud. Contoh vaskularisasi lambung gestra adalah arteri gastrica dextra, arteri gastrica sinistra, dan sebagainya. Pada manusia normal dewasa, pada umumnya terdapat dua jenis sirkulasi darah. Yang paling umum atau yang paling utama yaitu sistem peredaran darah makna atau sistematik. Seperti yang sebelah sini kan, itu merupakan sistem peredaran darah makna atau sistematik, yaitu yang dari arterium kanan, ventrikel kanan, arteri pulmonalis yang membawa kaya CO2, terus ke paru-paru, terus ke vena pulmonalis yang kayak O2, terus ke atrium atau arterium kiri. Terus yang sebelah kanannya lagi itu yang sistem peredaran darah parva atau pulmonik. Itu yang dari atrium kiri, terus ke vertikal kiri, terus ke
terus ke aorta yang bawa kayak O2, terus ke seluruh tubuh, terus ke vena cava dan vena jantung yang membawa kayak O2. Nah, masing-masing sirkulasi ini akan didukung oleh arteri, vena, dan kapiller yang akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini kan sirkulasi sirkulasi apa? Sirkulasi di dalam tubuh kita. Nah, terus kita tuh mau ke sistem arteri. Nah, sistem arteri itu diartikan sebagai pembuluh darah yang arah alirannya itu keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri itu membawa darah kayak O2 kecuali arteri pulmonalis dan arteri umbilicalis yang membawa darah kayak CO2. Sistem peredaran sistematik dimulai dari aorta. Nah, aorta ini akan keluar dari vertikal kiri, kemudian naik ke menjadi aorta ascendens, terus mendatar menjadi arcus aorta, terus kemudian turun menjadi aorta discendens. Pembahasan ini kita itu tidak akan menjelaskan secara lengkap perjalanan sistematik. Nah, poin ini kan tadi kan ada aorta ascendens kan. Terus pada aorta ascendens ini akan muncul dua percabangan, arteri kecil, vena extra dan sistra, yang menjadi arteri koronaria. Banyak arteri koronaria yang pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain. Arteri yang tidak beranastomosis disebut N-arteri. Nah, yang kedua itu arcus aorta. Nah, pada arcus aorta ini akan muncul tiga percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Ketiga percabangan itu adalah tricus brachiocephalica. Lah, tricus brachiocephalic akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Arteri subclavia dextra akan bercabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra, sedangkan arteri carotis communis dextra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Nah, yang kedua itu arteri carotis communis sinistra. Arteri carotis communis sinistra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan eksterna. Arteri carotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah leher, sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Dan yang ketiga, arteri subclavia sinistra. Arteri subclavia sinistra akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Nah, terus yang ketiga itu aorta discendens. Nah, aorta discendens adalah lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta discendens akan dibedakan menjadi aorta discendens pars thoracica dan aorta discendens pars abdominalis. Nah, aorta discendens yang terletak lebih superior dari diafragma disebut sebagai pars thoracica. Aorta discendens yang terletak lebih inferior dari diafragma disebut sebagai pars abdominalis. Suatu hal yang perlu diingat adalah setelah aorta discendens akan membelah menjadi dua, yaitu sepasang arteri iliaca communis, di mana arteri iliaca communis ini akan bercabang lagi menjadi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah. Bagian selanjutnya dari aorta dan sirkulasi lainnya. Jelaskan pada ini ya. Terus kita menuju ke sistem vena. Nah, vena adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Untuk memahami vena, kita harus mengerti dahulu bahwa semua vena pada akhirnya bermuara ke atrium kanan, kecuali vena pulmonalis. Vena-vena bermuara langsung ke atrium kanan adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Vena cardiaca minimae dan sinus coronarius mendrainase darah dari jantung kembali ke jantung yang akan dibahas lanjut pada bagian ini ya. Nah, vena cava
Superior adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan dua vena besar, yaitu dua vena brachiocephalica atau venis dan juga vena azygos. Nah, sepasang vena brachiocephalica, masing-masing vena brachiocephalica adalah muara dari vena-vena besar yang akan berakhir untuk mendrainase daerah skeleton terunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas, seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Terus yang kedua itu vena azygos. Vena azygos adalah yang mendrainase dari vena-vena interkostal kiri. Vena azygos ini akan menyilang kanan membentuk dua percabangan. Yang disebut dengan vena hemizygos aksesoria dan vena hemizygos. Nah, yang kedua itu ada vena cava inferior. Nah, vena cava inferior akan mendrainase daerah dari ujung organ visceria dan ekstremitas inferior. Di ujung vena cava inferior, di bagian panggul, vena cava inferior adalah muara dari sepasang vena-vena iliaca communis yang mendrainase daerah dari ekstremitas inferior. Hal penting harus diingat dari vena cava inferior adalah bahwa sebelum masuk ke dalam arterium kiri, vena cava inferior akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena porta hepatis, lalu dialirkan ke vena cava inferior. Itu ya. Terus yang ketiga kita masuk ke sistem limfa. Nah, drainase limfatika adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengalirkan cairan limfa, di mana cairan ini mendukung fungsi pembuangan racun dan aspek imunologi tubuh manusia. Hal penting yang harus diingat adalah muara surplus limfatik adalah ke pembuluh vena, di mana lebih tepatnya semua drainase limfatik akan mengalir ke angulus venous. Nah, terdapat beberapa aspek yang harus dipahami. Yang pertama itu ductus thoracius adalah saluran untuk sirkulasi limfa besar. Sedangkan ductus lymphaticus dextra adalah saluran untuk sirkulasi limfa kecil atau parva. Nah, terus sistema stili adalah suatu pelebaran saluran yang mengumpulkan beberapa limfe dari pembuluh limfe di abdomen. Terus ductus lymphatic dexter dilewati oleh limfa dari kepala, leher, tangan, dada, punggung atas, sisi kanan, atau dexter. Terus ductus thoracicus dilewati oleh limfa dari kepala, leher, tangan, dada, dan punggung atas sisi kiri dexter, dan limfa dari abdomen, punggung bawah, pelvis, dan kaki kedua sisi dexter extensors. Terus yang kedua adalah sistem nervus. Nah, sistem atau yang sistem saraf. Struktur dari sistem saraf sendiri itu adalah sistem saraf adalah sistem yang menjamin dan memberi perintah ke sistem organ agar dapat bekerja dengan baik dan terkoordinasi. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Agar sistem saraf pusat dapat saling berhubungan dengan organ di perifer, perlu adanya konektor. Maka dari itu adalah sistem perifer yang berhubungan sebagai jembatan antar pusat komando dengan organ-organ di perifer. Jembatan ini berkomunikasi dua arah. Ini bisa saja sinyal dibawa dari perifer ke sistem saraf atau aferen, atau sinyal dibawa dari sistem saraf pusat ke perifer, atau itu eferen. Untuk memahami hubungan antar keduanya, penting untuk memahami gambaran struktur neuron manusia. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis. Terus sistem saraf perifer terdiri dari 12 cranialis dan 31 pasang saraf yang keluar dari medula spinalis serta percabangan-percabangannya. Secara umum, struktur neuron terbagi menjadi badan sel atau soma sebagai pusat pematik rangsang dan akson sebagai penyambung atau kabel rangsangan dari badan sel untuk menuju ke terminal akson untuk disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Untuk memahami lebih lanjut tentang sistem saraf perifer, penting untuk memahami terminologi di
terminologinya. Nah, ini ada nukleus kan. Nukleus itu kumpulan badan atau soma di sel saraf pusat. Nah, terus yang sebelah sini kan ada fructus. Fructus itu kumpulan berkas-berkas akson pada sistem saraf. Terus itu berakhir di nukleus atau ganglion. Nah, ganglion sendiri itu merupakan merupakan kumpulan badan sel atau soma pada sistem saraf perifer. Terus ada nervus. Nervus itu kumpulan berkas akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau menunjuk bebas. Terus terakhir itu ada plexus. Plexus itu hanya nervus di perifer. Nah kan nukleus itu kan menjadi ter, terbelah menjadi dua, yaitu yang ganglion sama nukleus. Nah ganglion itu menjadi tiga lagi. Nah itu ada ganglion, organ, dan menyulut bebas. Nah, peripheral nervous system. Sistem saraf perifer itu sistem perifer terdiri sistem saraf perifer terdiri atas banyak aspek fungsi dan pembagian kompleksnya. Untuk bisa memahami sepenuhnya, kita harus memahami bahwa satu saraf perifer yang keluar dari sistem saraf pusat bisa memiliki banyak fungsi, baik itu eferen atau aferen. Untuk memahami bagian saraf perifer menurut fungsinya, kita harus memahami mind map berikut ini ya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.